Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Fata'alluqut ta'thiri, mangka utawi cuman tele taksir iku ta'alluqul qudrati, cuman tele sifat kudroh wal irodati lan sifat irodah. Fatata'allaqu, mangka cuman tel opo al kudratu sifat kudroh bil ma'dumi kalawan kang ora ono, bil ma'dumi kalawan kang ora ono. Fatu jiduhu, mangka ngono aken opo kudroh ing ma'dum. Fatu jiduhu, mangka ngono aken opo kudroh ing ma'dum. Wabil maujudi, lan kalawan kang ono. Wabil maujudi, lan kalawan kang ono. Fatu'dimuhu, mangka ora ngono aken opo kudroh ing maujud. Fatu'dimuhu, mangka ora ngono aken opo kudroh ing maujud. Watata'alaku, lan cumantel opo al irodatu sifat irodah bil mumkini kalawan kang mumkin. Fatukhassisuhu, mangka nentuaken opo irodah ing mumkin. Fatukhassisuhu, mangka mangka nentuaken opo irodah ing mumkin. Kelas 6 siapa yang enggak ada? Ada semua? Yang putri ada semua? Kelas 5 siapa yang putra yang enggak ada? Wafi kenapa? Marid. Yang putri? Ada semua. Fatukhassisuhu, mangka ngono aken opo irodah ing mumkin bi ba'di ma kalawan satengah barang ya juzu kang wenang. Ya juzu kang wenang. Ya juzu kang wenang opo ma alaihi ing atase ba'dun, alaihi ing atase kang mungkin. Katuli kaya dawa wal kisori lan cendek wa ghairihima lan saliyane tul lan kisor, wa ghairihima lan saliyane tul lan kisor. Wahid ithnani thalatha ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alluqut tasiri maha utawi jaman tele tasir iku ta'alluqul qudrati ta'alluq sifat qudrat wal iradati lan sifat iradah. Fata'alluqu mangka cuman tel opo al qudratu sifat qudrat bil ma'dumi kalawan kang ora ono. Fatujidu mangkalono akali yang kudra ing madum bil mawujudi kalawan kang ono. Fatujimu mangka ora ono akali yang kudra ing mawujud. Watata'alaku lan cuman tel
sifat irodah bil mungkini kalawan kang mungkin patu khasisu maka nentuaken yang irodah ing mungkin dibadi ma kalawan satemahe bara ya juju kamun namiya ma alaihi ngatase kang mungkin katuli kaya dowo wa bisori lan cendak wa ghairi ma lan ziyane kulan Taib. Kita sekarang berbicara tentang ta'aluk atau keterkaitan sifat terhadap objek. Ya. Keterkaitan apa? Sifat terhadap objek. Gitu ya. Sebagaimana yang sudah dibahas kemarin, ta'aluk atau keterkaitan sifat Allah terutama di dalam sifat maknawi, ya, itu terbagi jadi berapa, Ti? 3. Yaitu ta'alluqut ta'tsir, ta'alluqut inkisyaf, dan ta'alluqut dalalah. Secara rinci, ta'alluqut ta'tsir artinya keterkaitan sifat Allah yang memberikan adanya pengaruh terhadap objeknya, yaitu adalah ta'alluqul qudrah wal iradah, berarti sifat qudrah dan iradah. Sebagaimana kita ketahui, kudrah dan iradah itu ya berkaitan kepada apa? Maujud atau mungkin? Maujud atau mungkin? Maujud atau mungkin? Mungkin. Ingat, bedakan antara maujud dan mungkin. Kalau mungkin itu belum tentu ada dan belum tentu tidak ada. Kalau maujud memang sudah ditakdirkan ada. Jadi sifat kudroh dan sifat iradah itu keterkaitan sifat itu kepada yang mungkin. Berarti apa? Sesuatu yang belum pasti ada dan juga belum pasti tidak ada. Nah, berarti ta'aluk, berarti sifat kudroh dan iradah itu masuknya kepada ta'aluk ta'sir. Berarti berbicara ta'sir itu adalah pengaruh kepada yang mungkin. Jangan lupa itu mungkin, ya. Apa maksudnya fata ta'allaqul qudratu? Sekarang kita bahas dulu kudroh. Sifat kudroh itu berkaitan bil ma'dum, dengan perkara yang tidak ada, fatujiduhu, kemudian mengadakan. Begitu sebaliknya, yang ada kemudian ditiadakan. Berarti kudroh itu adalah mengadakan dan meniadakan sesuatu. Paham tum? Paham tum? Adanya kamu itu karena kudrohnya Allah. Tidak adanya Wafik di sini itu juga karena kudrohnya Allah. Fahim tum? Ada nggak di santri di sini namanya Charles? Tidak ada. Berarti itu apanya Allah? Sifat kudrohnya Allah. Ta'aluk ta'tsir, memberikan pengaruh langsung. Ya. Nah, ta'aluk iradah itu apa? Bil mungkin fatu khassisu bi ba'di ma yajuzu alaihi katul. Nah, kalau ta'aluk iradah gitu ya, tadi kan mengadakan yang ada dan tidak ada. Kemudian katakan dia ada. Nah, ada itu kan tidak apa namanya? Ada itu kan status apa ya? Kalau kita katakan status apa namanya? Status formalnya. Laptop ada nggak? Meja ada nggak? Peci ada nggak? Nah, kalau berbicara ada berarti kan abstrak. Paham tuh? Disitulah sifat iradahnya Allah berperan. Dengan apa? Dengan taksis, memberikan sifat-sifat yang khusus. Al-arad atau sifat-sifat yang khusus kepada yang sudah ada. Sehingga laptop, meja, peci, dan jasmani saya itu semuanya ada, tapi ada taksisnya, ada ciri khususnya. Paham nggak? Nah, sifat iradahnya Allah itulah yang takfir, memberikan pengaruh kepada yang sudah ditakdirkan ada. Paham nggak? Makanya diberikan contoh katul seperti panjang atau pendek. Paham tuh? Ya, akhirnya kita tidak hanya mengatakan ini ada, kita pun melihat apanya, karakteristik. Makanya sifat iradah itu fungsinya adalah tukhassis atau taksis,
Memberikan apa? Memberikan a'rad khos. Memberikan apa? A'rad khos. Di mantik sudah kita belajar tuh di kuliatul khamis. Ya. Paham nggak sampai sini? Sekarang saya tanya, meja, laptop, peci sama jasmani saya. Ada nggak? Tapi ada sifat khususnya nggak? Artinya kenapa harus ada sifat khusus? Untuk membedakan ini tuh peci bukan laptop. Ini tuh laptop bukan? Dari apa? Dari sifat-sifat yang ada. Itu peran apa? Peran daripada sifat iradah atau ta'alluqut taksir. Ya, keterkaitan sifat iradah terhadap perkara yang mungkin, tapi mungkin itu sudah ada. Sampai sini bisa difahami tidak? Fahim tum? Gitu loh. Nah sekarang kamu yang jinsunnya sama, ada nggak kamu? Cahya ada nggak? Ajot ada nggak? Aji ada nggak? Gitu. Kalau kamu hanya bilang ada tanpa ada a'rad khos, tanpa ada karakteristik yang khusus, abstrak jadinya. Ya. Kenapa kamu bisa membedakan ajot, cahya sama aji? Karena ada a'rad khos, ada ciri-ciri spesifiknya atau karakteristiknya. Bisa difahami nggak? Itulah peran daripada sifat iradah. Fahimtum? Gitu loh. Ya, jadi adanya itu karena kudroh. Nah kita bisa membedakan sesuatu yang ada itu karena iradah. Kenapa? Karena tugas iradah adalah tukhassis, mengkhususkan. Bisa difahami sampai sini. Memberikan a'rad khos. Fahimtum jami'an? Ya, jadi ta'alluq taksir itu sifat apa? Kudroh dan iradah. Objeknya apa? Mungkin. Objeknya apa? Mungkin. Kudroh perannya apa? Mengadakan. Dan iradah perannya apa? Memberikan a'rad khos kepada yang mungkin tapi ada. Bisa difahami? Baik, nuasil. Wa ta'alluqul inkisyafi lan utawi cuman tele inkisyaf iku ta'alluqus sam'i cuman tele sifat sama wal basori lan sifat basor wal ilmi lan sifat ilmu. Wahid isnani salasa ikrau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alluqul inkisyafi lan utawi ta'alluqul inkisyafi ku ta'alluqus sam'i sifat sama wal basori lan sifat basor wal ilmi lan sifat ilmu. Sekarang ta'alluqnya inkisyaf. Objeknya adalah maujud. Objeknya apa? Maujud. Berarti maujud itu ya sudah ada. Fahim tum? Yang ditakdirkan ada. Tidak berbicara yang tidak ada. Karena inkisyaf sendiri maknanya adalah, kalau di pondok modern itu ada mata pelajaran Kasyful Mu'jam. Apa artinya tuh? Membuka apa? Membuka kamus. Ya. Inkisyaf itu artinya membuka atau menyingkap. Bedanya fathun sama kasyfun apa? Kalau kasyfun itu sesuatu yang tadinya tersembunyi. Yang tadinya apa? Tersembunyi. Makanya kasyful hijab. Terbukanya takbir atau tersingkapnya takbir. Menyingkap takbir. Kasyifatus saja. Tuh. Berarti apa? Menyingkap apa? Kegelapan. Ya. Ta'alluq inkisyaf itu ada 3 sifat. Nyata sifat naon? Sama, basor, dan ilmu. Jangan lupa. Kudroh iradah, ta'alluq taksir. Objeknya adalah mungkin. Sedangkan ta'alluq inkisyaf, objeknya adalah maujud. Sifatnya ada 3. Nyata sama, basor, dan ilmu. Fayasma'u ta'ala mangka ngarungu sopo Allah ta'ala Dzatahu ing dzate Allah ta'ala
wa jami'a sifatihi lan sakabeh pira-pira sifate Allah Ta'ala al-wujudiyati kang ono nyatane min kudratin saking sifat kudrah wa sam'in lan sifat sama wa ghairihima lan saliyane kudrah lan sama wala na'rifu lan ora ngaweruh sapa ingsun sadaya kaifiyata ta'aluki ing carane ta'aluk atau ing carane cumantel wa yasma'ulan ngarungu sapa Allah Ta'ala zawatina ing pira-pira zate ingsun sadaya wasipatina lan pira-pira sipate ingsun sadaya. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasma'u maka ngalungu ya Allah Ta'ala datahu ikate Allah Ta'ala wa jami'a sifatihi rasa kabeh pira-pira sifate Allah Ta'ala al-wujudiyati kamono minurati nyatane saking sifat kudro wasamin dan sifat sama wa ghairi lan liyane kudro lan sama wala narifu lan ora waruhi ingsun sadaya kaifiyat ta'aluki ing carane cumantel wa yasma'u lan ngarungu ya Allah Ta'ala tawatina piro-piro date ingsun sadaya wasipatina lan piro-piro sifate ingsun sadaya. Oke, diulangi. Ta'alukul inkisyaf objeknya adalah maujud. Apa? Maujud terbagi jadi berapa? Lihat aja, bahasanya maujud apa maujudat? Sebelum-sebelumnya maujud apa maujudat? Di ibarah sebelumnya maujud atau maujudat? Hah? Maujud atau maujudat? Hah? Maujudat. Berarti bukan satu, lebih dari satu. Pertanyaannya adalah ada berapa maujud? Ada berapa yang ada tuh ada berapa? Ada dua, yaitu apa? Zatnya Allah sama zatnya kita. Berarti maujud yang wajib dan maujud yang jaiz. Berarti ketika berbicara apa? Maujudat. Katakan kita sifat apa yang pertama? Sifat sama. Berarti sifat samanya Allah itu mencangkup dua maujud. Maujud yang wajib dan maujud jaiz. Artinya Allah mendengar zatnya sendiri. Dan Allah juga mendengar seluruh sifat-sifatnya. Paham gak sampai sini? Lalu maujud yang jaiz. Artinya Allah mendengar zatnya makhluk dan segala macam yang berkaitan dengan makhluk. Bisa dipahami tidak? Kenapa bisa jadi lap? Itu masih dipakai apa enggak? Ya udah kalau enggak mah. Ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Fahim tuh? Iya. Sekarang bedakan kudroh dan irodah. Ada enggak keterkaitannya dengan zat Allah? Ayo berpikir semuanya. Sifat kudroh dan irodah ada nggak keterkaitannya dengan zat Allah? Jawabannya cuma dua, ada atau tidak ada? Kalau ada apa alasannya? Tidak ada apa alasannya?
Kalau ada alasannya apa? Tidak ada alasannya apa? Kira-kira itu kudro iroda ada nggak keterkaitan dengan zatnya Allah? Kenapa tidak? Ya. Ini kalau harus mateng, kamu harus mateng ini nih. Ini berarti nggak mateng nih tauhidnya nih. Ya. Jadi akidatul awam bener awamnya gitu loh. Ya, belum pantas belajar syarah jadi kamu tuh ya. Masih bertahan dengan keawaman gitu loh. Ya. Tega banget Ustaz, emang kenyataannya begitu. Sekarang saya nanya, kudro dan irodah ada nggak keterkaitannya dengan zat Allah? Bingung. Bingung. Hukum akal ada berapa, nak? Kalau nggak pernah dipakai akalnya begini, nggak tahu hukumnya kan. Hukum akal ada berapa? Ada 3. Apa aja? Wajib, jaiz, mustahil. Itu hukum akal. La ilaha illallah. Gerak tobat atuh ya. Masih senang dengan keawaman? Kumaha ya. Hukum akal ada berapa? Wajib menurut akal, jaiz menurut akal, mustahil menurut akal. Sekarang saya nanya, sifat kudro dan irodah Allah ada nggak keterkaitan dengan zatnya Allah? Kenapa tidak? Berarti nggak paham. Kenapa tidak? Kenapa iya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena objeknya mungkin. Allah itu mungkin apa wajib? Berarti kudro dan irodah itu tidak ta'aluk kepada apa? Kepada zatnya Allah. Kenapa? Karena zat Allah itu, sedangkan kudro dan irodah ta'aluknya kemana? Fahimtum tidak ini? Di kitabnya aja masih ada tuh, belum berganti bab. Masih ada nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sifat sama basor dan apa tadi? Ilmun itu berkaitan dengan zatnya Allah? Kenapa? Karena objeknya adalah maujud. Ketika berbicara maujud, maka ada 2 maujud, yang wajib dan yang jaiz. Bisa dipahami nggak? Berarti sifat sama mananya adalah Allah mendengar zatnya sendiri karena itu maujud yang wajib, dan juga mendengar zatnya makhluk karena itu maujud yang jaiz. Maujud yang jaiz sama maujud yang mungkin? Sama saja. Mau jaiz mau mungkin, entah sama saja. Paham gak nih? Paham gak? Bisa dipahami nggak? Fahimtum lah. Diulangi. Kudro dan irodah ada nggak keterkaitan dengan zatnya Allah? Tidak. Kenapa? Karena itu mungkin. Kan nggak mungkin masa Allah mengadakan dan meniadakan dirinya sendiri, terus Allah menentukan porsinya panjang dan pendek untuk dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Itu tidak masuk akal. Maka kudro dan irodah fokusnya kemana? Kemungkin ke makhluk doang. Tapi sama basor dan kalam